Film diawali dengan diperlihatkannya pasangan muda-mudi yang sedang bertengkar, tapi rupanya itu hanyalah adegan dalam sebuah syuting. Dan di film ini kisah berfokus kepada seorang juru kamera muda cantik dan juga energik bernama Kyra. Guys, we'll do one. Kyra memiliki kedekatan dengan salah satu produser bernama Pendra. Saat beristirahat di sebuah kafe, Kyra mengatakan kalau dia bercita-cita ingin memproduksi film sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain. Pendra pun menjawab jika itu pasti akan terlaksana asalkan Kyra bersabar. Tiba-tiba seorang pria bernama Sid mengirim sebuah pesan yang jelas membuat Pendra cemburu. Sesampainya di depan kontrakan, mereka pun saling berpamitan. Sebelum itu Pendra pun mengajak makan malam, tapi Kyra menolaknya dengan alasan ada pekerjaan lain. Di kontrakan sederhananya ini dia tinggal bersama asisten rumah tangganya yang bernama Alka. Lalu di malam harinya ternyata Kyra makan malam dengan Sid. Diketahui Sid adalah pemilik restoran ini. Lalu tidak lama rekan bisnisnya datang hanya sekedar menyapa Sid. Tapi bisa kita lihat mood Kyra berubah dan langsung bete lalu pergi dengan alasan akan ke toilet. Excellent. Table is ready. Thank you. No, it's okay. Anyway, so Setelah itu Sid memuji Kyra yang terlihat cantik malam ini. Niat hati ingin suasana romantis, Kyra yang bad mood malah mengatakan hal tak terduga. Dia berkata kalau dirinya sudah tidur bersama dengan pria lain yaitu Pendra. Hal itu pun membuat Sid tidak bisa berkata-kata. Dan Kyra pun pergi sambil mengatakan maaf. I'm sorry. Malam itu pun Kyra habiskan dengan makan mie tek-tek di pinggir jalan. Dari sini bisa kita lihat Kyra lebih menyukai Pendra ketimbang Sid. Tapi saya juga tidak tahu pacar Kyra itu sebenarnya siapa. Di usianya yang belum menginjak 25 tahun, Kyra memiliki sifat ingin segala sesuatu yang sempurna. Memiliki hati yang sangat sensitif, mudah terluka, merasa kesepian, merasa bingung dengan perasaannya sendiri dan kesulitan membuat keputusan. Esok hari bersama dua teman setia bernama Jackie dan Fatih, Kyra melakukan olahraga ringan. Selain menyehatkan, hal itu pun dapat menenangkan pikiran. Tapi bisa kita lihat Kyra mudah tersinggung saat tidak sengaja menabrak pasangan yang berpacaran. Padahal dia yang salah, malah dia yang marah-marah. Stupid. Saat bekerja dia melihat anak kecil yang sedang berakting. Dan Kyra tidak bisa menyembunyikan rasa iri di dalam hati. Menurutnya dia bisa melakukan akting lebih baik dibanding anak itu. Setelah itu dia mendengar kalau salah satu kru ini sering pergi ke tempat terapi. Diketahui dia mengidap kelainan yaitu pisang makan terong. Tapi dia kesana bukan untuk menyembuhkan tetapi untuk meyakinkan bahwa itu adalah memang jati dirinya. Kyra adalah gadis yang kreatif. Di mana saat ada kamera dia akan mengabadikan momen kebersamaan dengan para sahabatnya. Tapi saat ada telepon dari pemilik kontrakan dia malah malas hanya sekedar menjawabnya. Saat berduaan, Fatih memberi kabar gembira kalau dirinya tengah hamil. Sebagai teman, Kyra pun ikut bahagia. Ditambah Pendra yang memberi kejutan jika mereka semua akan menggarap proyek film besar di Amerika. Oh my God, kill you! Tidak lama Pendra datang mengajak Kyra bicara empat mata. Dia diberitahu jika dirinya harus terbang ke Amerika malam ini juga. Katanya pemodal ingin membahas proyek film dengan para produser. Mendengar itu Kyra malah terlihat kecewa padahal itu juga untuk keberlangsungan tim. Masalahnya Pendra jujur kalau ada salah satu produser wanita di sana yang adalah mantan pacarnya. Jadi dia meminta pendapat agar ketika di sana tidak ada kecanggungan. Dia hanya ingin bekerja dengan lancar, namun bukannya memberikan solusi. Perkataan jujurnya itu malah membuat Kyra seperti acuh dan dia pun mengatakan terserah. Sampai di sini masih bisa dibilang wajar karena Kyra mungkin merasa cemburu. Tapi Pendra ingin serius mengatakan hal ini karena dia peduli dengan Kyra. Dan karena Kyra tidak bereaksi apapun, Pendra yang kesal mengatakan kalau ada orang lain juga di hatinya. Mendengar itu Kyra pun tidak marah ataupun kesal. Malah dia melampiaskan dengan menari bersama pria asing. Di kontrakan, Kyra mencoba mengirim pesan apakah Pendra tidak merindukannya. Tapi karena gengsi dia pun tidak jadi melakukannya. Kembali ke pekerjaan, saat ada telepon dari pemilik kontrakan, Kyra tak pernah menjawabnya. Lalu ketika akan pulang barulah dia berani menjawab panggilan itu. Dan dia mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Hal itu pun Kyra ceritakan kepada Patih.
kalau dia diusir di kontrakan padahal dia selalu bayar tepat waktu, dan si pemilik beralasan hanya orang sudah berumah tangga saja yang boleh menyewa. Alasan itu pun sungguh tidak masuk akal, tapi ya sudahlah, Khaira ikhlas menerimanya. Pati pun bertanya terkait proyek film di Amerika, dan Khaira mengatakan akan tahu jawabannya setelah Pendra kembali. Dan Pati bertanya kembali apakah Pendra sudah menghubunginya atau mengabarinya. Lalu Khaira pun menjawab selama ini belum ada kabar darinya. Namun pertanyaan itu mengundang kecurigaan karena Pati yang tiba-tiba bertanya seperti itu. Dan Pati mengatakan fakta sebenarnya kalau Pendra sudah bertunangan. Dia tahu itu dari salah satu tim produksi. Bisa-bisanya Khaira tidak tahu padahal Khaira sangat dekat dengannya. Ditambah anehnya baru saja mereka kemarin bertemu di klub malam. Dan malam itu mungkin Pendra akan mengatakan itu, tapi Khaira sendirilah yang terlalu acuh. Pati pun akan memberitahu siapa tunangan Pendra, tapi Khaira tidak mau lanjut mendengar dan langsung segera pergi. No. Singkat waktu kontrakan pun dikosongkan, dan Khaira pun pergi ke kampung halamannya, tepatnya kembali ke rumah orang tuanya. Di sana Khaira disambut oleh ayah, paman, dan juga bibinya. Dan pamannya mengatakan gadis seperti Khaira seharusnya dapat pekerjaan yang lebih terhormat, seperti kerja di kantor atau di bank misalnya. Jadi apakah kerja sebagai juru kamera itu tidak terhormat? Ayah Khaira menambahkan jika dia memang ahli di bidang itu. Menurutnya dia masih muda, apalagi Khaira lulusan sinematografi di Amerika. Jadi biarkan saja anaknya itu memilih jalannya sendiri. Namun si bibi mengatakan memang betul Khaira masih muda, tapi tidak akan selamanya muda, dia juga pasti akan tua. Jika dapat pekerjaan lebih baik, barulah orang tuanya bisa memikirkan pernikahan Khaira. Bibi dan pamannya pun terang-terangan bertanya apakah Khaira seorang lesbong atau bukan. Mendengar itu Khaira pun hanya tertawa. Dan sayangnya Khaira menjawab jika dia gadis normal yang menyukai seorang pria. Lalu kenapa Khaira masih sendiri? Padahal di industri perfilman banyak pria-pria yang pastinya Khaira sukai. Seperti di kehidupan nyata saat sebuah keluarga tidak lama bertemu, pasti ditanya kapan nikah dan sebagainya terkait masalah pribadi. Lalu daripada ditanya ini itu tentang masa depan, lebih baik Khaira pergi dan menginap di rumah Jackie sahabatnya. 100% chance भी है. Sesampainya di sana bisa kita lihat Khaira depresi seolah-olah benar-benar tidak punya tujuan hidup. Dia pun ingin melampiaskan dengan berkata-kata kepada Pendra tapi dia tidak berani. Begitu juga ke bapak pemilik kontrakan tapi itu juga tidak jadi. Hingga dia melampiaskan dengan mengatakan rindu kepada Sin, yang jelas-jelas dia adalah pria baik yang sudah Khaira campakkan. Singkat cerita, Khaira dibawa kepada pemilik restoran teman ayahnya. Katanya dia ingin membuat video iklan restoran. Kemudian saat akan mulai, di sana ada banner yang menghalangi. Rupanya kebetulan di sana sedang diadakan konferensi peduli kesehatan jiwa, tepatnya festival orang-orang yang sedang ikut terapi. Apa boleh buat, Khaira bersama asistennya yang bernama Ganju harus menunggu sampai acara ini selesai. Commonly accepted medical terms could define. साफ हो जाएगा कि आपको इंटेंसिव थेरेपी की जरूरत है. Sambil menunggu, Khaira yang sebetulnya butuh acara-acara seperti ini secara tidak langsung tertarik mendengar apa yang orang bicarakan di dalam. Dan dia adalah Dr. Jehangir Khan atau lebih akrab dipanggil Dr. Khan. बहुत ही डरावना शब्द की प्रॉब्लम वो नॉर्मल है, क्योंकि सबको पता. Salah satu peserta bertanya bagaimana cara dia mendeteksi seseorang itu stres atau normal. Dr. Khan pun mengatakan, contohnya dirinya sendiri yang datang ke seminar resmi seperti ini memakai celana jeans robek, apakah itu bisa disebut stres? Kata stres atau tidak waras untuk seseorang menurutnya terlalu berlebihan. Dia biasa menyebut itu adalah masalah otak, masalah tubuh sudah terbiasa. Seperti demam dan sebagainya datang ke rumah sakit pasti diobati dan segera sembuh. Tetapi jika masalah otak dan pemikiran sulit dijangkau bahkan disembuhkan oleh keluarga sendiri. Bahkan dirinya yang seorang psikiater, orang tuanya pun masih malu-malu mengakui jika anaknya adalah tukang mengobati masalah pikiran. Esok harinya Khaira datang untuk berkonsultasi. Dia pun meragukan apakah metode ini akan berhasil menenangkan pikirannya. Khan pun langsung bertanya apa masalah yang sedang dihadapi Khaira. Khaira menjawab jika dia kesulitan tidur. Dengan malu-malu dia mengaku kalau dirinya baru pindah dari Mumbai ke rumah orang tuanya. Dan dia juga mengaku jika yang menjadi masalahnya itu adalah sahabatnya. Sahabatnya itu adalah seorang juru kamera profesional yang memiliki impian besar membuat proyek film di Amerika. Hingga ada kesempatan dia untuk memulainya. Tetapi masalah asmara membuatnya mengubur mimpi itu.
Diketahui sahabatnya memiliki hubungan dan mencintai seorang produser, tapi produser itu rupanya sudah bertunangan dengan pria lain. Ingin rasanya dia berteriak mengatakan kamu harus berhenti berharap. Tapi masalahnya pria itu terlibat dalam proyek ini karena dia termasuk jajaran produser yang dipilih. Dan ternyata hal itu mengakibatkan dia insomnia karena terus kepikiran pria produser tersebut. Dan pada intinya sahabatnya itu ingin meraih mimpi besar tetapi terhalang oleh seorang pria. Dr. Khan pun langsung bercerita tentang seorang pendaki yang sangat berambisi untuk mendaki Gunung Everest, yaitu gunung tertinggi di dunia. Sehari-hari dia mendaki di satu gunung yang sudah biasa dia lakukan. Di satu waktu tibalah kesempatannya untuk mendaki Gunung Everest. Dia pun pergi bersama rombongan dari Cina. Dengan semangat dia mendaki di posisi paling depan, padahal dia pun tahu perjalanan ini tidaklah mudah. Kemudian rombongan itu melambaikan tangan mengisyaratkan bahaya dan berteriak-teriak dengan bahasa Cina. Orang itu pun mengira jika dia sedang disemangati oleh orang Cina karena tidak mengerti bahasanya. Padahal di depannya ada macan tutul yang siap menerkam, dan selanjutnya si pendaki pun menjadi santapannya. Kisah ini pun terdengar begitu aneh. Pendaki India mendaki bersama orang Cina lalu pergi, dan setelah itu impian si pendaki pun sia-sia. Jadi kesimpulannya adalah dokter menyuruh mengatakan kisah tersebut kepada sahabatnya itu. Jadi tanpa persiapan dan tidak tahu dengan siapa dia mendaki melalui jalan yang sulit pula, maka hasilnya pun akan sia-sia. Jadi untuk apa sahabatnya itu mengejar impian membuat proyek film, sedangkan dia tahu akan ada kesulitan untuk sampai dengan tujuannya itu. Seketika pikiran Kaira pun terbuka. Intinya sahabat Kaira belum siap mengejar mimpi membuat proyek di Amerika, dan belum siap dengan rintangan untuk menghadapi pria idaman sekaligus rekan kerjanya yang sudah bertunangan. Dan dari sini pun dia mengakui kalau masalah itu bukan dialami sahabatnya, melainkan dengan Kaira sendiri. Dan Dr. Khan pun hanya tersenyum. Anyway, tuh. Ya. Di malam harinya Kaira yakin malam ini dia akan tidur dengan nyenyak. Hingga dia tertidur dan tiba-tiba masuk ke alam mimpi. Di scene ini diperlihatkan banyaknya pekerja. Terlihat mereka sedang menjalankan proyek pembangunan. Tiba-tiba dia terjatuh dalam keadaan kotor. Orang-orang hanya menatapnya tanpa ada yang mau menolong. Lalu dia melihat kamera yang menggantung. Dan tidak lama dia dikelilingi wanita yang sudah menikah lengkap dengan sari yang mereka gunakan. Mimpi itu pun dia ceritakan kepada dokter. Dokter pun mencoba mengartikan. Para pekerja yang dilihat Kaira di mimpi itu adalah para kru film yang sedang bekerja. Dan saat dia terjatuh dalam keadaan kotor, itu adalah kegagalan saat dia tidak fokus dengan apa yang Kaira tuju. Sedangkan kamera yang menggantung itu berarti semua harapannya yang melayang-layang tanpa bisa diraih. Orang-orang yang menatap tidak menolong itu berarti karena Kaira adalah orang asing yang berbeda. Sedangkan para wanita yang menertawakannya itu bermakna kalau hubungan pernikahanlah yang bisa menyelamatkannya. Jadi itulah yang terjadi jika Kaira belum siap ikut ke dalam proyek film di Amerika. Namun itu hanyalah gambaran Dr. Khan. Seandainya Kaira gagal maka tidak hanya ditertawakan, melainkan diacuhkan karena dia adalah orang asing. Mengenai sebuah hubungan, Dr. Khan mengatakan jika Kaira masih muda, pastinya dia memiliki pengagum, dalam artian pasti ada beberapa pria yang ada di hidup Kaira. Dr. Khan pun bercerita tentang sebuah kursi. Ketika seandainya Kaira membeli sebuah kursi, apakah dia harus langsung membelinya tanpa memilih terlebih dahulu? Pastinya Kaira akan memilih terlebih dahulu mana yang cocok. Barulah kursi itu dibeli karena kursi yang dibeli tersebut akan berguna dalam jangka yang panjang. Begitu juga dengan hubungan. Tidak mengapa Kaira berganti-ganti pria, karena untuk pernikahan akan dibutuhkan dalam waktu yang panjang juga. Dan sesi hari ini pun akan segera berakhir. Sebelum itu ada tugas PR dari dokter, yaitu dia harus bicara dengan kedua orang tuanya selama 10 menit. Dan itu adalah sebuah hal berat bagi Kaira. What happened? 20 seconds happen. Misi pertama pun dia mengabari si ayah. Dan ayahnya bilang kalau pihak restoran menyukai video yang Kaira buat waktu itu. Sambil ayahnya juga mengatakan kalau di rumah sedang menyiapkan acara pesta menyambut adik Kaira bernama Kido yang baru pulang dari luar negeri. Kemudian di misi kedua, dia menelpon ibunya dan lagi-lagi si ibu mengatakan sedang mempersiapkan segala hal untuk menyambut Kido. Tanpa banyak panjang lebar, Kaira pun menutup teleponnya. Dan benar, untuk bicara 10 menit saja rasanya sangat berat bagi Kaira. Kemudian di sesi kali ini Dr. Khan mengajak Kaira di tepi pantai. Dr. Khan bertanya terkait PR yang dia berikan. Kaira menjawab dia menelpon ayahnya selama 5 menit. Dan menelpon ibunya sangat singkat karena dia sibuk persiapan menyambut adiknya yang kuliah di luar negeri. Sedangkan ketika Kaira pulang tidak ada pesta atau sambutan meriah seperti yang dilakukan untuk Kido.
dan Dokter Khan menyimpulkan kalau Kaira cemburu dengan adiknya sendiri. Namun hal itu dibantah karena Kido sangat menyayangi Kaira. Hanya dialah yang mengerti perasaannya. Namun entah mengapa ketika di rumah dia merasa tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Lalu apakah ada kenangan indah masa kecil Kaira dengan adiknya? Tentunya harusnya pasti ada. Tetapi Kaira pun bingung untuk menjawabnya. Malah dia balik menanyai dokter apakah ada kenangan masa kecil yang indah dan tak terlupakan. Dokter Khan pun menjawab jika saat kecil ayahnya sering mengajak ke pantai ini bermain kabadi, sebuah permainan tradisional India. Dan si dokter langsung mempraktekkan permainan itu kepada Kaira. Meskipun hal ini biasa, setidaknya Dokter Khan berhasil membuat gadis ini ceria. Dan hikmah dari semua ini adalah betapa pentingnya orang tua memberikan kenangan manis untuk anaknya. Begitu juga Dokter Khan yang sekarang menjadi orang tua. Dia bercerita dan memberitahu fakta kalau sekarang posisinya menduda. Hak asuh anak pun ada pada mantan istrinya. Dan yang Dokter Khan sesali adalah karena tidak banyak kesenangan yang dilakukan untuk anaknya. Mendengar kisah itu, Kaira pun teringat dengan boneka kesayangannya yang bernama Sahira. Sewaktu dia kecil, boneka itu selalu menemani hari-harinya. Meskipun dia tidak bisa bicara, tetapi Kaira bisa merasakan dekapannya. Dari situ Dokter Khan tahu kalau saat kecil Kaira memiliki sifat pemalu. तुम शायद ही हाँ. Listen. Di malam hari Kaira pun mencari tahu biografi mengenai Dokter Khan. Dan dia juga sempat mencari boneka baru secara online berharap bisa mengenang masa kecilnya kembali. Esok paginya si ibu yang sedang sibuk memasak langsung ditanyai Kaira apakah ibu tahu di mana Sahira sekarang. Dan jawaban si ibu mana dia tahu siapa itu Sahira. Kaira pun memperjelas jika Sahira adalah boneka kesayangannya. Ibunya pun menyuruh Kaira mencarinya di gudang, mungkin bonekanya ada bersama mainan milik Kido. Mendengar kata-kata mungkin jelas membuat Kaira kecewa. Dan dia bertanya apakah ibu mengingat semua hal tentang dirinya. Tapi si ibu tidak menjawab, malah dia memberikan makanan kesukaan Kido. Mendengar nama adiknya yang selalu si ibu sebut membuat Kaira kecewa lalu segera pergi. अभी बनाया किरो का फेवरेट. You just want to make me fat. Di malam harinya bersama Jackie dia pergi ke sebuah kafe. Dengan dihibur penyanyi yang bersuara merdu membuat mereka termasuk pengunjung lain merasa terhibur. Saat usai Kaira mendekati pria ini yang bernama Rumi, mereka pun saling berbincang lalu Rumi pun mengajak ke pantai bersama. Di sana mereka tampak akrab dan bahagia. Sesuai saran Dokter Khan, tidak apa-apa mencoba mengenal banyak pria agar dia menemukan kecocokan untuk sebuah hubungan. Ditambah pria yang menyukai musik ini sedikit bisa mengobati rasa kesepian Kaira selama ini. Seperti biasa, hal bahagia baru itu pun dia ceritakan kepada Dokter Khan. Kaira pun duduk di kursi yang baru dan mengatakan bagaimanakah rasanya. Perkataannya itu menyiratkan apakah bertemu orang baru membuat Kaira nyaman. Dan jawaban Kaira entahlah karena dia harus mendengarkan musik 24 jam penuh. Sedangkan dia lebih menyukai dialog sebuah film. Sebagai pendengar yang baik, dokter pernah merasakan hal sama. Dia dipaksa menonton sebuah opera yang dia sendiri tidak suka. Rasanya di setiap menit begitu menderita. Sampai Kaira yang semangat bercerita tidak sengaja merusak sebuah mainan. Bertemulah kembali Rumi dan Kaira. Saat berduaan, Rumi yang menyukai musik begitu menjiwai seolah-olah mengajak Kaira ikut terhanyut ke dalamnya. Dan bisa kita lihat Kaira bete dan to the point ingin musiknya dihentikan. Can we just have the music off, please? Ibarat orang yang suka nonton film horor dipaksa nonton film India yang bukan menjadi kebiasaannya. Jelas lebih baik diam daripada dipaksakan. Hal itu pun membuat Rumi kaget padahal lagu itu dia tulis untuk Kaira. Di saat-saat mendebarkan, tiba-tiba ponsel Kaira berbunyi dan entah siapa yang menghubungi. Rumi melupakan kejadian tadi dan dia ingin tahu lebih dekat apa film pertama Kaira, apa yang sebenarnya Kaira suka, bagaimana awalnya Kaira bisa menjadi seorang juru kamera, dan beberapa pertanyaan terkait pengalaman kehidupannya sejak kecil. Tapi Kaira nyatanya belum sembuh. Dia masih celingak-celinguk tidak mengerti apa yang harus dia jawab. Hah? Kembali Kaira menceritakan kejadian itu. Menurutnya sebuah hubungan romantis malah membuatnya merasa terganggu. Berbeda hubungan bersama teman-temannya yang mengalir begitu saja tanpa ada tekanan. Dia merasa bebas, dia merasa dihargai dan Kaira merasa jadi dirinya sendiri. Dari situ ada pelajaran penting dari Dokter Khan. Dia mengatakan sesuai kapasitas otak manusia, seseorang pastinya punya 150 orang di hidupnya.
50 orang dirasa penting untuk diundang apabila ada acara, dan 15 orang yang akan selalu diingat. Tetapi dalam roda kehidupan ada 5 orang terdekat yang selalu ada di benaknya, tetapi tidak termasuk keluarga. Contohnya teman, sahabat, atau pacar. Khaira pun menjawab jika ada sahabatnya yaitu Jackie, Fatih, Gunja, Alka, dan terakhir Pendra, mantan pacarnya. Tapi orang kelima, Pendra, dianggap orang terakhir yang selalu berubah-ubah. Anggaplah Khaira memiliki 4 teman yang selalu membuatnya bahagia. Lantas apa yang membuat Khaira takut dengan orang kelima? Dari sini maksudnya orang kelima dinyatakan selalu berubah-ubah. Pertama ada Sid, mantan pacarnya. Kedua ada Pendra, mantan pacarnya juga. Dan ketiga ada Rumi yang baru saja datang. Dan apakah yang Khaira takutkan? Dia pun tidak menjawab, malah menunjuk mainan yang dia rusak sudah berdiri kokoh kembali. Dan Dr. Khan menjawab kalau dia meyakini sebuah hal-hal yang rusak masih bisa diperbaiki. Khaira pun datang ke tempat biasa Rumi bernyanyi. Saat dia melihat Khaira datang, Rumi segera menghentikan musiknya. Jelas semua orang di situ meminta Rumi kembali bernyanyi. Dan kali ini Khaira meminta Rumi agar melanjutkan nyanyiannya. Tetapi atas saran Dr. Khan, jika suatu hal yang tidak dia sukai dipaksakan, maka Khaira sendiri yang akan menderita. Untuk itu dia memutuskan untuk pergi karena intinya Rumi bukanlah pria tipe idamannya. Sampai sini Khaira sudah bisa membuat keputusan sendiri agar tidak menjadi masalah ke depannya. Singkat waktu Dr. Khan mengajak Khaira bersepeda agar mendapatkan suasana yang berbeda. Dan Khaira mengatakan Dr. Khan pasti bosan mendengar ocehan Khaira tentang masalah-masalahnya. Tetapi Dr. Khan mengatakan jika Albert Einstein melakukan pekerjaan yang sama setiap hari, tetapi mendapat hasil yang berbeda, jadi dia tidak akan bosan mendengarkan cerita Khaira. Khaira menjelaskan jika dia dan Rumi sudah berakhir, karena tidak ada kecocokan dan tidak tahan dengan musiknya yang mengganggu. Not this kursi. Tiba-tiba dia menggigil seperti kedinginan. Menurutnya ada 2 alasan orang menggigil. Pertama karena orang itu sedang demam, dan kedua orang yang sedang ketakutan. Dan di sini nih pun memperlihatkan sosok Khaira sewaktu kecil. Namun kita pun akan tahu jawabannya nanti. Oh my god! Di malam harinya diadakanlah pesta penyambutan, dan pria ini adalah Kido, adik Khaira. Bibinya pun bangga dengan Kido dan seperti biasa dia menanyai tentang karir dan jodoh. Tidak lama Khaira diajak oleh si paman. Dia pun dikenalkan dengan seorang pemuda. Dan tanpa basa-basi Khaira menanyakan apa alasan supaya Khaira tertarik dengan pria ini. Pria ini pun tidak menyangka jika Khaira belak-belakan seperti ini. Maksud si paman bagus, ingin keponakannya itu segera menikah. Tapi caranya lah yang salah karena sebenarnya Khaira bisa memutuskan pilihannya sendiri. Ketika berkumpul ibunya pun kagum dengan Kido karena sejak kecil selalu tidak jauh dengan dirinya. Kido sangat manja dan si ibu merindukan saat-saat seperti itu. Sedangkan di situ Khaira hanya tersenyum. Ditambah ayahnya yang mengatakan jika Kido lulusan universitas terbaik dan sekarang pun ditunjuk oleh perusahaan besar. Pamannya pun mengatakan Kido memilih pilihan tepat serta yakin dia akan sukses sambil menatap Khaira. Seolah-olah itu sedang menyindirnya. Ibunya pun menyuruh Khaira agar segera makan. Namun dia yang keburu bad mood pun mengambil piring itu dengan terpaksa. Ditambah saudaranya mengatakan jika saat kecil Kido adalah anak pendiam, berbeda dengan Khaira yang sampai saat ini sifatnya masih sama. Pamannya menambahkan jika betapa sulitnya menjadi orang tua. Tidak ada kata libur menjadi orang tua yang selalu mendidik putra-putrinya. Mendengar itu Khaira pun langsung murka. Jika pamannya itu lelah maka akhiri saja menjadi peran sebagai orang tua. Sudahi saja jika menjadi orang tua itu sulit. Khaira mengatakan jika awalnya adalah kesalahan kedua orang tua mereka. Kenapa mereka membawanya ke dunia ini? Setelah terlahir kenapa harus menyalahkan sikap Khaira? Khaira pemarah, Khaira egois, Khaira ini itu dan sebagainya. Jika keberatan jadi orang tua maka tidak usah dilanjutkan. Dan kenapa pamannya mengatakan kata sulit? Khaira mengatakan betapa teganya kedua orang tuanya membuangnya ketika kecil. Dia dibuang di rumah kakek dan neneknya. Dan hal itu pun sempat membuat Khaira bahagia karena mendapatkan kasih sayang. Tapi ketika nyaman bersama nenek dan kakek, tiba-tiba ayah dan ibunya datang lalu memaksa Khaira untuk kembali. Saat seorang anak membutuhkan sosok orang tua itu sendiri malah meninggalkannya. Di saat dia bahagia bersama nenek dan kakeknya, orang tua jugalah yang telah memisahkannya. Lalu sekarang keluarga ini menyalahkan sikap Khaira. Dan paling mengejutkannya Khaira mengatakan jika dia saat ini sedang melakukan terapi. Dia sedang berobat ke dokter pikiran.
Terserah keluarganya mau anggap Kaira stres atau tidak waras. Mendengar itu semua orang pun terdiam dan Kaira pun segera pergi. Dan di sini ini menurut saya adalah dialog yang paling emosional. गन थेरेपी मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ Lalu Kido pun tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini hanya adiknya lah yang mengerti perasaan Kaira. Hal itu pun kembali Kaira ceritakan kepada Dokter Kan. Kaira telah dibuang orang tuanya ke rumah nenek dan kakeknya. Kaira kecil tinggal di rumah cukup besar dan bermain di halaman yang cukup luas. Saat itu dia baru umur 5 tahun. Setiap seminggu 2 kali Kaira selalu menulis surat untuk kedua orang tuanya. Di umurnya yang masih belia menulis baginya sama seperti menggambar. Hanya bisa mengatakan kapan ayah dan ibunya kembali karena Kaira sangat merindukannya. Ditemani sang kakek, mereka berdua selalu memasukkan surat itu ke dalam kotak pos, berharap ada balasan dari sang ibu atau ayahnya. Setahun kemudian ibunya pun kembali membawa Kido adik barunya, dan di situ dia merasa cemburu. Saat itu Kaira menanyakan apakah surat yang selalu dia kirim sudah diterima. Ibunya pun mengatakan kalau dia sudah menerima dan tulisan-tulisan yang Kaira buat sangatlah indah. Bahkan setiap surat dari Kaira selalu dia pajang di lemari. Mendengar itu Kaira kembali semangat untuk kembali menulis. Tapi saat itu terlihat kakek menegur si ibu jika tindakannya adalah salah. Intinya si ibu tidak bisa memberi harapan palsu kepada Kaira. Alasannya dia kesulitan ekonomi dan terlalu susah mengurus 2 anak. Dan dia akan kembali jika usaha suaminya di luar negeri sudah berhasil. Untuk itu dia hanya akan membawa Kido bersamanya. बहुत मुश्किल होता है दो इधर से उधर ट्रैवल कर. Ibunya pun kembali bersama si ayah ke berbagai negara menjalankan bisnis. Dan setelah tahu semua itu di umurnya yang menginjak 6 tahun, Kaira memutuskan untuk tidak lagi mengirim surat. Karena dia sudah mengerti apa yang diinginkan kedua orang tuanya. Tapi saat itu Kaira tidak bisa mengungkapkannya. Dia menjadi pendiam dan tertutup. Sedangkan si kakek tak pernah lelah menyuruh Kaira untuk terus menulis surat. Tanpa tahu Kaira sedang di fase yang seharusnya tidak dia alami. Beberapa tahun kemudian ayah dan ibunya kembali karena bisnisnya dinyatakan gagal total. Setelah ditinggal kedua orang tuanya bertahun-tahun, saat itu Kaira juga dipisahkan oleh kasih sayang kakek dan neneknya. Jadi perjalanan orang tuanya bertahun-tahun itu sia-sia. Tidak bahagia bersama kedua orang tua, malah dipisahkan dengan orang yang paling mengerti yaitu kakek dan neneknya. Dokter Kan mengatakan marah kepada orang tua itu wajar. Malah emosi-emosi seperti itu adalah tindakan menyehatkan. Dan sebelumnya dia menenangkannya dengan segelas air putih dengan cara uniknya. Untuk merasa aman pertama rasa takut itu harus hilang. Entah itu takut dibuang atau takut sendirian. Kaira sudah membawa rasa takut itu sepanjang hidupnya. Dan beban ini berakibat pada hubungan terutama asmara. Jadi kebiasaan Kaira adalah meninggalkan orang lain sebelum mereka meninggalkan dia sendiri. Karena kenyataannya Kaira tidak mau menghadapi kepedihan itu lagi. Kenapa dia tidak tinggalkan saja ketakutan ini untuk selamanya? Kaira harus hidup sekali lagi. Dia tidak menyuruh untuk harus memaafkan orang tuanya atau bahkan berhenti marah. Lakukanlah sesuka hatinya. Tapi Dokter Kan bilang, cobalah pandang mereka bukan sebagai status orang tuanya, tetapi sebagai 2 orang biasa yang bisa berbuat salah seperti orang lain kapan saja. Saat masih kecil susah memahami, tapi sekarang saat sudah dewasa setidaknya dia bisa mencoba. Jangan biarkan masa lalu merenggut masa kini hingga hancurkan masa depan Kaira. Sejak saat itu Kaira merasa hidupnya lebih baik, hingga tibalah di sesi terakhir. Kaira mengatakan mungkin masalah dengan orang tuanya sudah selesai, tetapi urusan dengan pria dia belum menemukan jalan keluar. Dia juga menanyakan, apakah setelah semua sesi ini dia dinyatakan lulus atau tidak. Dokter pun menjawab dia bukanlah guru, melainkan kita yang berperan menjadi guru di kehidupan nyata. Hidup ini penuh teka-teki, dan dokter hanya bisa menemukan potongan yang hilang. Lalu hanya Kaira lah yang bisa menyelesaikan teka-teki itu. Dan Kaira pun mengungkapkan fakta kalau dia menyukai Dokter Kan. Jelas dokter pun hanya tersenyum tidak percaya seorang pasien menyukainya. Dokter pun menghargai ungkapan perasaan Kaira, tapi dia tidak bisa memanfaatkan situasi ini. Karena jika ada hubungan di luar sesi ini, maka itu melanggar kode etik keprofesionalan seorang dokter. Tetapi sekali lagi dokter mengapresiasi Kaira yang sekarang bersikap dewasa dan terbuka. Daripada perasaannya dia sembunyikan malah akan menjadi beban baru. Kaira kini sangat berbeda. Dia kini berani mengungkapkan kata cinta kepada terapisnya sendiri. Dan sebelum pergi Kaira pun memeluknya dengan erat.
Sebuah pengalaman dan kebahagiaan yang begitu luar biasa Kaira rasakan saat ini. Dia pun menyempatkan diri untuk menjenguk salah satu sahabatnya Fatih yang baru saja melahirkan. Begitu juga adiknya yang bertanya apakah setelah ini dia akan pergi lagi. Kaira pun sebenarnya sudah ada tawaran film di sini. Dan menurutnya ini adalah sebuah jalan baru untuknya. Scene pun berpindah ke dalam adegan sebuah pertempuran seorang kopra Portugis selama 14 tahun. Selama itu dia melawan 2 pertempuran. Satu di medan tempur dan kedua melawan dirinya sendiri yang melawan ketakutan. Tidak ada yang tahu jika sebenarnya kopral itu adalah perempuan. Karena itu adalah cara satu-satunya melindungi harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita. Di saat dia terjatuh ada seorang kapten yang melindungi pertahanan sekaligus dokter yang mengobati lukanya. Begitu juga melenyapkan rasa takutnya, membebaskan bayang-bayang di masa lalunya. Hingga dia jadi komandan wanita satu-satunya yang berani berada di barisan paling depan pertempuran. Dan itu adalah sebuah film ciptaan Kaira sendiri yang secara tidak langsung terinspirasi kisah nyata dari kehidupannya sendiri. Semua orang di sana pun bertepuk tangan. Tidak hanya itu, ketiga mantan Kaira pun juga hadir. Ada Pendra, Sid dan juga Rumi. Kaira sudah menghilangkan rasa takutnya dan berani sekaligus menghadapi ketakutannya selama ini. Kemudian seorang pria datang yang kagum dengan kisahnya. Menurutnya di film itu seperti kejadian nyata. Pria ini pun mengaku bekerja sebagai pembuat perabotan seperti meja, kursi dan sebagainya. Mendengar kursi, Kaira sadar pria itu adalah utusan Dr. Khan. Atau mungkin dia adalah putranya. Tapi film pun sudah berakhir. Der Jindagi mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Mencari bantuan dan berbicara tentang perasaan kita adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental. Film ini juga menekankan pentingnya menikmati hidup dan menemukan makna dalam setiap momen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.